Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahr Ramadan syahrul mubarak syahrul ju min itkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wal imamul mursalin wal mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sampai hari ini menikmati indahnya bulan penuh berkah ini. Bulan yang penuh ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang ketiga menjelang ke hari yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan dalam jiwa raga kita untuk menggali betapa agungnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan walaupun tidak ada dalam catatan surat At-Taubah ayat 36 bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya tidak termasuk bulan Ramadan. Tetapi yang pertama Muharram, yang kedua adalah Rajab, dan yang ketiga adalah Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah Dzulhijjah. Walaupun di dalamnya tidak termasuk dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, Ramadan adalah syahrul ummati, bulan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, lantas kenapa Ramadan ini dikatakan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kesucian, bulan yang penuh kemenangan? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah, karena Ramadan merupakan bulan yang melahirkan peristiwa-peristiwa penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan di antaranya adalah bulan yang penuh ampunan ini adalah bulan yang akan melahirkan syiar-syiar agama yang begitu luas. Syiar agama yang begitu hebat. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari rumah ke rumah, orang bergerak dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan yang penuh agung ini adalah di dalamnya menyimpan syiar agama Islam. Di antaranya adalah peristiwa yang sangat agung terjadi di bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Qur'anul Karim. Tanggal 17 Ramadan dikatakan nuzulul Quran, ketika Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi yang luas ini, untuk membawa manusia dari zaman kegelapan ke dalam zaman yang terang benerang, dari zaman kebodohan menjadi orang pintar dalam menguasai dunia keilmuan. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Qur'an. Yang kedua adalah terjadi di bulan suci Ramadan adalah yaitu malam kemuliaan. Malam kemuliaan di 10 hari terakhir ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu 1000 bulan. Dalam hitungan secara matematik, kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia bagaikan telah melaksanakan ibadah selama 80 tahun. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Nanti kita persiapan malam kemuliaan yang insya Allah di malam Lailatul Qadar ini senantiasa kita berburu dan senantiasa kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Lantas yang lainnya keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu bulan di mana syiarnya agama semakin meluas.
sehingga bulan yang dinantikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah diwajibkannya zakat fitrah setahun sekali bagi umat Islam terjadi di bulan suci Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah terjadinya perang Badar. Perang Badar ini yang sangat rongkah, tetapi terjadinya di bulan suci Ramadan. Begitu juga peristiwa turunnya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Zainab pada saat itu adalah terjadi di bulan suci Ramadan. Bahkan salat istiqonya Nabi pada saat itu pertama kali dilakukan adalah terjadi di bulan suci Ramadan. Betapa agungnya bulan suci Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mesir pada saat itu ditaklukkan oleh Islam terjadi pada bulan suci Ramadan. Bahkan tak kalah hebatnya di bulan suci Ramadan ini terjadi yaitu yang namanya Fathul Makkah. Fathul Makkah ini adalah salah satu perjanjian yang sangat dahsyat untuk melaksanakan dakwahnya Rasulullah SAW terjadi di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya adalah keutamaan di bulan suci Ramadan itu apa? Maka ketika istri Rasulullah di antara Khadijah dan Aisyah yaitu meninggal, Siti Khadijah di usia 65 tahun yaitu terjadi di bulan suci Ramadan. Siti Aisyah pun meninggal di bulan suci Ramadan. Bahkan sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh ampunan ini, maka jangan sia-siakan untuk jiwa raga kita agar senantiasa menyelami keutamaan demi keutamaan di bulan suci yang penuh berkah ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin kaum muslimin wal muslimat, Ramadan kali ini adalah Allah sudah di depan mata kita. Ramadan kali ini sudah kita nikmati hari ini. Ramadan hari ini jiwa raga kita sudah ada di dalamnya. Maka jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin bahwa kita akan sampai kepada bulan atau tahun Ramadan yang akan datang. Maka kesempatan yang berbahagia ini, mari kita hidupkan malam Lailatul Qadar, maka hidupkan dengan salat tarawih, maka hidupkan dengan membaca Al-Quran. Bahkan janji Rasulullah SAW, orang yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa terus membaca Al-Quran, terus berinteraksi dengan Al-Quran, terus memahami Al-Quran, dan insya Allah menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat billah, kalau kita sampaikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan ini adalah sangat banyak sekali. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang jelas adalah Al-Quran, jadikanlah pedoman untuk kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Malam 1000 bulan, mari kita bersama-sama di 10 hari terakhir untuk kita raih bersama dengan penuh keimanan. Bahkan peristiwa-peristiwa lainnya, zakat fitrah pun terus kita keluarkan nanti ketika pada waktunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini atau kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harapan kita, keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mendapatkan derajat tertinggi, yaitu lil muttaqin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun inilah yang menjadi harapan kita. Lil muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan derajat yang paling tinggi daripada mukmin, muhsinin. Tingkat yang paling tinggi adalah lil muttaqin. Mudah-mudahan kita di puasa kali ini mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ting-ting kapagarsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.